Ya, selamat pagi. Oke, 6 orang ini direkord ya, direkam. Jadi tolong diaktifkan kameranya. Terima kasih. Dan ini bisa dipantau sama wali kelasnya. Jadi tolong diaktifkan kameranya. Terima kasih. Pak, saya izin ke toilet dulu, Pak. Pak, Iya. saya juga, Pak, minta izin ke toilet dulu. Iya, harus cakep-cakep memang penampilan karena mau direkam ini. Yang belum sikat gigi, cuci muka, silakan rapi-rapi dulu ya. 11 orang, kita tunggu sampai 20 baru mulai belajar ya. Tapi bagi yang mau belajar duluan, saya kasih dulu linknya. Link materi pembelajaran kita hari ini. Saya sudah upload di YouTube dari tahun lalu saya bikin toh supaya ada persiapan mengajar begitu. Materinya adalah ruang sampel. Ruang sampel dari peluang. Ruang sampel, titik sampel, dan kejadian acak dari percobaan. Pertanyaannya, apakah definisi dari mantan? Iya. Nah itu, saya sudah bagi linknya di YouTube. Di WA group, link YouTube-nya. Ya, 15 orang. — 16. Mana kameranya ini? Tolong diaktifkan kameranya. Ini 2 orang Ji. Anabel, Sini, sama Rapli. 19 orang. 1 orang lagi baru kita mulai. Bagaimana liburannya, sangat menyenangkan atau biasa-biasa saja? Ada yang keluar daerah atau di Makassar saja? Oke, sudah 22, kita mulai belajar ya. Yang mau nonton di Zoom bersama boleh, bagi yang mau nonton di YouTube juga boleh. Saya share screen dulu ya. Jadi tolong perhatikan karena setelah ini ada kuis. Kuis di awal tahun lumayan untuk tambah-tambah nilai rapor. Pertanyaannya, bagus di nilai rapormu semua kah? Ada yang merah? Ada yang merah nilai rapornya atau bagus-bagus nih? Aman semua? Iya, jadi ini kesempatan untuk tambah-tambah nilai setelah ini. Saya sangat ingin semua mendapat nilai bagus, tetapi harus ada usahanya juga ya. Saya membuka peluang untuk semua bisa mendapat nilai yang bagus, tapi kalian harus menunjukkan usahanya apa, begitu ya. Ya, silakan. Saya putar dulu video, tolong diperhatikannya karena saya ada kegiatan sedikit. Oke, selamat menyaksikan belajar. Setelah itu bertanya jika ada yang tidak mengerti. Oke, saya putar ya.
Ya, selamat pagi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas buku cetak matematika wajib kelas 12 semester 2. Pertemuan 1 bab 4 peluang kejadian majemuk. Adapun menjadi kompetensi dasar adalah 3.4 mendeskripsikan dan menentukan peluang kejadian majemuk, peluang kejadian-kejadian saling bebas, saling lepas, dan kejadian bersyarat dari suatu percobaan acak. 4.4 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian majemuk, peluang kejadian-kejadian saling bebas, saling lepas, dan kejadian bersyarat. Peluang satu kejadian. Teori kemungkinan atau probabilitas atau peluang adalah cabang dari matematika yang didasari oleh konsep kombinatorik dan selanjutnya sangat berguna sebagai ilmu penunjang untuk bidang statistika. Materi pokoknya adalah peluang sampel, titik sampel, dan kejadian event percobaan acak. Nah, dalam melakukan percobaan ada beberapa istilah yang harus dipahami, antara lain ruang sampel, titik sampel, dan kejadian. Ruang sampel atau ruang contoh adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Ruang sampel dinotasikan dengan S. Banyaknya anggota atau unsur di dalam ruang sampel dinotasikan dengan NS atau N. Titik sampel atau titik contoh adalah unsur-unsur yang terdapat di dalam ruang sampel. Himpunan dari beberapa atau seluruh titik sampel disebut kejadian event. Hal ini berarti kejadian merupakan himpunan bagian satu dari suatu ruang sampel. Lalu, dalam menyusun ruang sampel, suatu percobaan dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu mendaftar, diagram pohon, dan membuat tabel. Nah, kita lihat soal nomor 1. Nih, tentukan ruang sampel suatu percobaan pada pelemparan 2 buah uang logam sebanyak 1 kali dengan 3 cara, yaitu mendaftar, yang kedua dengan cara diagram pohon, dan yang ketiga membuat tabel. Nah, ini dia 2 buah uang logam, jadi nilai N-nya itu 2 ya, karena 2 uang logam. Nah, banyak titik sampel dari suatu percobaan pelemparan N buah uang logam ditentukan oleh 2 pangkat N. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Kenapa? Karena N-nya diganti 2. Ini 2 pangkat 2 sama dengan 4. Kita lihat cara pertama itu dengan mendaftar. Hasil yang mungkin terjadi adalah GG, GA, AG, dan AA. Begitu ya. Kita daftar. Ruang sampelnya adalah S sama dengan GG, GA, AG, dan AA. Lalu titik sampelnya ini kita tulis kembali G, G, A, G, dan A. Banyak titik sampelnya, ada 4 ya ini. 1, 2, GA, 3 AG, dan AA 4. Oke, yang kedua adalah dengan cara diagram pohon. Ini. Ya, ini awalnya ini uang logam pertama. Ini uang logam kedua. Ini gabungkan GG jadi GG. Terus GA jadi GA. AG, AG, dan AA. Nah, untuk dapat ruang sampel atau S ini kita ambil saja ini. Gitu ya, yang ini. GG, GA, AG, dan AA. Lalu titik sampelnya tulis saya kembali GG, GA, AG, dan AA. Terus banyak titik sampelnya 4 karena ini 1, 2, 3, 4 gitu. Terus cara yang ketiga adalah dengan tabel. Nah, ini dia. Uang logam pertama GA, uang logam kedua GA juga dipasangkannya horizontal pasang dengan vertikal GG. Terus ini GA. Terakhir AG dan AA dipasangkan. Jadi ruang sampelnya adalah S sama dengan GG, GA, AG, dan AA. Yang kedua GG, GA, AG, dan AA itu titik sampel. Banyak titik sampelnya adalah 4 gitu. Nah, kalau ada contoh soal berarti ada latihan soal ya. Ini nomor 1. Ada kalimat yang sangat bagus.
Ternyata hal terbaik akan diberikan kepada mereka yang bersabar dan terus bertindak. Tidak hanya dalam usaha namun juga dalam doa. Berusaha dan berdoa. Sekali lagi kita ulang bersama-sama. Ternyata hal terbaik akan diberikan kepada mereka yang bersabar dan terus bertindak. Tidak hanya dalam usaha namun juga dalam doa. Nomor 2. Oke. Nah, kita lihat soal nomor 2 ya. Kita bisa bahas. Banyak sampel yang mungkin pada percobaan pengetusan dua benda bersisi N adalah berapa? Ya, ini. Banyak sampel yang mungkin pada percobaan rumusnya adalah banyak sisi di pangkat banyak benda. Oke. Banyak sini kan N, jadi N pangkat 2. Kenapa? Karena banyak bendanya ada 2. Banyak sisinya N. Nah, ini. Nah, sisinya ada N dan banyak bendanya ada 2. Jadi N pangkat 2. Oke, nah ini ada latihan soal nomor 3. Dan ada kalimat penjelasan untuk refresh. Sebaliknya, berharaplah yang terbaik dan usahakanlah yang terbaik. Harapan tanpa usaha biasanya adalah perjalanan yang lama dan tak kunjung sampai. Sekali lagi, sebaliknya berharaplah yang terbaik dan usahakanlah yang terbaik. Harapan tanpa usaha biasanya adalah perjalanan yang lama dan tak kunjung sampai. Nah, ini soal nomor 4. Lanjut kita bahas soal nomor 3 ya. Untuk soal, banyak sampel yang mungkin pada pengetosan 3 buah benda dengan benda pertama bersisi P, benda kedua bersisi Q, dan benda ketiga bersisi R adalah berapa? Jadi rumus untuk menentukan banyak titik sampel yang mungkin pada pengetosan benda ialah P kali Q kali R. Jadi dikali saja ini. Sisi P dikali sisi Q dan benda ketiga bersisi R. Jadi jawabannya adalah P kali Q kali R. Next kita lihat latihan soal nomor 5. Dan ada lagi kalimat refresh otak agar gampang belajar matematika. Kebenarannya sains dibentuk oleh pengetahuan, kebijaksanaan terbentuk oleh kehidupan. Kopi boleh jadi dingin, tapi kebersamaan harus tetap hangat. Dan lebih baik diasingkan daripada menyerah pada godaan mantan. Pertanyaannya, apakah definisi dari mantan? Iya. Oke, ini nomor 6. Soal nomor 4. Banyak titik sampel pada pelemparan 3 dadu bermata 6 adalah berapa? Kita jawab bersama-sama. Banyak sisi pada dadu 6, yaitu apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu, banyak dadu atau banyak bendanya itu 3, karena ini pelemparan 3 dadu. Bermata 6, ya ini 6. Nah, selanjutnya, banyak titik sampel yang mungkin pada percobaan itu rumusnya adalah banyak sisi berpangkat banyak benda. Banyak sisinya 6, banyak bendanya adalah 3. Jadi 6 berpangkat 3, artinya 6 kali 6 kali 6 sama dengan 216. Mantap. Ada soal, sekarang ada latihan soal. Nomor 7 dan ada lagi kalimat untuk merefresh pikiran sekaligus bisa menjadi pelajaran kehidupan bagi kita bersama-sama. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Segala jalan orang benar adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencana. Sekali lagi kita bersama-sama.
manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tapi Tuhanlah yang menguji hati. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencana kita. Mantap. Ini ada nomor 8. Kita pindah ke soal nomor 5. Soalnya adalah banyak titik sampel pada pengetosan 1 uang logam 500-an dan 2 dadu bermata 6 adalah berapa? Kita lihat titik sampel 1 uang logam 500 adalah AG, angka dan gambar. Banyak titik sampel 1 uang logam 500 itu 2 ya. Banyak sampelnya karena A dengan G ada 2. Lalu banyak sampel pada 2 dadu bermata 6. 6 kali 6 36 ya, karena dipasangkan 6 horizontal 6 vertikal dipasangkan jadi 6 kali 6 36. Jadi banyak sampel pada pengetosan 1 uang logam 500-an dan 2 dadu bermata 6 adalah 2 kali 36 sama dengan 72. Jadi uang logam dikali dengan dadu, 2 dadu, jadi 2 kali 36 72. Begitu. Gampang. Nah, ini adalah latihan soal nomor 9 dan ada kalimat yang sangat bagus. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh, ia tidak akan luput dari hukuman. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni, karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Semoga bermanfaat positif. Salam sukses selalu. Amin. Sekali lagi kita ulang ya. Sangat indah kalimatnya. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Semoga bermanfaat positif dan salam sukses selalu. Amin. Dan ada nomor 10. Demikianlah materi kita hari ini. Ada latihan soal, ada contoh soal, dan ada kalimat untuk mengajarkan kita kehidupan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa dukung terus channel Kebanggaan Kita Bersama dengan cara menekan tombol like, subscribe, post, and share. Tekan tanda loncengnya agar setiap video yang pembelajaran yang kami upload Anda dulu yang tahu. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya dan sehat selalu untuk kita semua, rajin belajar dan semangat. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Ya, sudah selesai. Kita absen dulu deh. Tolong dengarkan namanya. Alvinsia. Hadir, Pak. Ananda Tri. Hadir, Pak. Anabel. Hadir, Pak. Arvel Valensi. Hadir, Pak. Audrey Priscilia. Ada Audrey. Alpa. Aurelia BP. Hadir, Pak. Brian Anderson. Ada, Pak. Oke. Cheryl Gwyneth. Hadir, Pak. Elsa Alvin. Hadir, Pak. Febinate. Hadir, Pak. Febrina Wijaya. Hadir, Pak. Gabriel Janiskam. Hadir, Pak. Gerald Jekonia.
Ada Gerald? Izin, Pak. KTP, Pak. Izin. Iya, Pak. Iya. Gary Haryanto? Hadir, Pak. Hadir. Gladys Gosal? Hadir, Pak. Jason Tandoko? Ada Jason? Nggak ada. Tadi ada. Kenapa ini tidak ada? Jason ada. Tidur barangkali. Oh, Jason. Tidak ada kameranya. Fotonya juga hitam-hitam. Jadi apa saya tulis ini? Tak jelas. Jadi keterangannya TJ. Jerry? Ada Jerry? Hadir, Pak. Ini direkam Hadir, ya. Ini direkam sebagai dokumentasi. Jadi minta tolong kalau bisa aktifkan kameranya. Karena pasti wali kelasmu bisa memantau. Ini diupload di YouTube nanti nih. Gitu. Sebagai laporan pembelajaran. Belajar dari rumah. Gitu ya. Jerry ada Jerry? Iya. Joanna ada Joanna? Nggak ada Joanne? Tanpa keterangan. Jovinski? Hadir, Pak. Justin Edberg? Hadir, Pak. Justin Marvel? Hadir, Pak. Michelle Elizabeth? Hadir, Pak. Natasha Chandrawinata? Hadir, Pak. Phoenix? Hadir, Pak. Hadir. Priscilla Bani? Datu? Rafli Daniswara? Hadir, Pak. Revi Hagai? Ada Revi Hagai? Nggak ada ya. Richard Salim? Pak, Jason hadir, Pak. Ngelek sekali wifi ku, Pak. Pasti kok tidur tuh. Tidur, Pak. Hadir, Pak. Mana milik kamera anu kuliah Kehitam ke situ fotomu juga tidak ada, baru hitam. Richard, ada Richard? Hadir, Pak. Halo, Pak. Tes. Mana milik kamera anu cewek di kuliah. Tidak ada kamera, fotomu juga tidak ada. Astaga. Gambar kucing goyang-goyang ekornya. Sabar, Pak. Mana foto lu? Ngelek sekali, Pak. Kamera. Nah, itu dia. Ini kerennya lagi sudah cakep. Wih, direkamin aja, jadi kau harus cakep-cakep penampilanmu. Siap. Samuel Pirono? Hadir, Pak. Stephen Setiawan? Hadir, Pak. Sieni Angelina? Hadir, Pak. Tesalonika Ivana? Hadir, Pak. William Kennedy? Hadir, Pak. Oke, jadi saya ulang yang tidak hadir atau berhalangan. Audrey tanpa keterangan berarti alfa. Gerald Jekonia itu izin. Jason ada di bawah. Terus Joanna alfa, Revi Hagai alfa. 1, 2, 3, 4. Iya. Bagaimana, ada pertanyaan sampai di sini atau ada pesan kesan liburan atau bagaimana? Silakan bertanya atau berkomentar. Atau bagaimana nilai raportnya, aman-aman saja atau ada yang kurang nilainya? Mau ditambah? Bagaimana? Silakan berkomentar sebelum saya bertanya. Nggak ada, Ji? Tidak ada komentar? Oke, kita kuis paling. Ya, siap. Tunggu. Jadi begitu. Jadi kita masuk belajar ya untuk mengetahui. Jadi ke sekolah untuk belajar. Jadi
Setelah Anda memutuskan untuk ikut Zoom, berarti harus belajar. Ya, itu tujuannya. Jadi saya luruskan lagi. Jadi berusaha untuk tahu apa tujuannya kita ikut belajar, ikut sekolah. Harus paham dasarnya. Oh, ini saya mau belajar gitu ya. Jadi jangan sia-siakan kesempatan itu. Soalnya saya bagaimana nih? Ini kalau saya keluar dari Zoom itu hilang rekamannya. Jadi soalnya saya ketik saja di WA grup ya begitu. Karena ini direkam bela, jadi saya tidak bisa bagaimana? Atau begini saja. Saya buka Word yang lain, gitu, share. Jadi saya ketik soalnya ya. Kenapa ini materinya anak kelas 10? Tunggu ya. Iya. Kenapa di situ? Nah, di sini ya kuisnya. Jadi sekali lagi kita ke sekolah ikut Zoom itu tujuannya untuk belajar. Kalau saya tujuannya yang mengajar, jadi saya harus melakukan tugas dan tanggung jawab saya sebagai pengajar, gitu ya. Nah, ini soalnya. Jadi tolong berpartisipasi 3 orang ya tercepat. 3 uang logam dilempar 1 kali. 1 kali. Pertanyaannya, banyaknya titik sampel adalah berapa? Jadi jangan dulu kirim, saya kasih waktu 1 menit untuk berpikir. Lalu setelah saya tekan yes atau nomor 1, baru silakan kirim jawabannya. Saya kasih waktu 1 menit. Jadi jangan dulu mengirim. Ya itu soalnya. 3 orangnya tercepat. Ini tujuannya supaya aktif dalam kegiatan pembelajaran. Begitu. Lumayan tambah-tambah nilai. Ini kan materinya ruang sampel. Jadi pertanyaannya mengenai ruang sampel dan titik sampel. Ya, ada ya. Kirim di WA toh? Ya, kirim di WA. 5 orang mau pada sambil 5 orang ya, 5 orang tercepat supaya tidak ada masalah. 5 orang tercepat. Jadi jangan dulu sebelum saya ketik nomor 1. Jangan dulu mengirim ya. 5 orang ya sambil. Jadi saya sangat senang ketika nilai Anda bagus di raport. Saya menginginkan hal itu. Tetapi harus ada usaha. Nah, iya, saya mau berusaha. Begitu toh? Jadi jangan biasakan mendapat sesuatu tanpa ada usaha. Itu namanya membentuk karakter yang tidak bagus. Walaupun bukan tujuannya nilai, tapi proses mendapatkan nilai itu yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu ya, tujuannya itu. Tujuan belajar. Aduh, kurang dari 10 menit ini akan habis. Tidak apa-apa. Ya, saya ketik. Ya, silakan. Ya, 3 uang logam dilempar 1 kali. Sudah ada yang mengirimnya. Kita bahas bersama-sama. Jadi tolong lihat penjelasan. 3 uang logam berarti uang logam N-nya sama dengan 3 ya. Terus uang logam itu sampelnya adalah apa? Angka dan gambar. Oke. Jadi ada 2. Jadi rumusnya itu 2 pangkat N ya. 2 pangkat N artinya 2. Kenapa 2 di sini? Karena ruang sampel uang logam itu ada 2.
angka dan gambar. Ini 3. Kenapa 3? Karena ada 3 uang logam. Ini harus N kecil ya. Nah, jadi 2 pangkat N, jadi 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Itu jawaban yang benar. Oke, saya lihat siapa yang benar. Ya, begitu caranya. Jadi sudah dapat tadi penjelasan dari YouTube. Terus kita kuis, dijelaskan lagi ya tujuannya supaya lebih mengerti. Siapa yang betul? Kita lihat ya. Oke, Justin. Ini nilai plus perdana di tahun 2021. Awal yang bagus. Jadi jangan heran kalau yang sering jawab kuis itu bagus-bagus nilainya itu. Diperhitungkan juga kehadiran ya. Justin, nomor urut berapa Justin? 20, Pak. Justin Edward Tikwalu. Justin, oke. Jadi saya kasih plus 3 karena 5 orang. Terus Samuel Pirodo. Oke. Lalu Poenix. Berapa orang itu? 1, 2, 3. Baru Cheryl 4. 1 orang lagi Sieni. Oke, sudah habis. 5 orang ya. Wah, hebat ini. Karena masih gampang soalnya. Tapi inilah kesempatan mendapat nilai plus banyak-banyak. Karena soalnya masih gampang pertemuan awal-awal. Ya, soal nomor 2 ya. Banyaknya titik sampel pada pelemparan sebuah dadu sebanyak 2 kali. Oke, 1 menit dari sekarang ya. Jadi jangan dulu kirim sebelum saya mengetik nomor 2. 1 menit dari sekarang. Nanti kita bahas Ji, supaya semua bisa mengerti. Oh, begini caranya ya. 1 menit. Jangan dulu kirim. Saya sudah lihat ada yang typing. Jangan dulu ya, jangan dulu. Plus 25. Oke. Semoga ada yang betul jawabannya. Banyaknya titik sampel pada pelemparan sebuah dadu sebanyak 2 kali. Jadi ini nanti saya upload di YouTube. Kau bisa lihat kembali rekamannya kita hari ini. Dadu bersisi 6 ya. Saya ulang. Dadu bersisi 6. Begitu, lebih lengkap. Ya, itu tahu ada gambar dadu. Ya, silakan kirim. Saya sudah ketik nomor 2. Ya, sudah ada yang menjawab. Jadi kita bahas bersama-sama ya. Sebuah dadu berarti itu ruang sampelnya mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Dilempar sebanyak 2 kali. Jadi rumusnya itu ini dadunya ada 6, berarti ini sama dengan 6. Nah, rumusnya itu 6 berpangkat 2 ya. Kenapa 6 pangkat 2?
Karena kalau dipasangkan itu 6 vertikal, 6 horizontal dipasangkan ya. Pernah ingatnya pelajaran SMP gitu. 6 pangkat 2 itu artinya 6 kali 6 sama dengan 36. Selesai. Begitu ya. Jadi saya lihat siapa yang benar dan cepat 5 orang. Jerry betul, Annabel betul, Jason betul. Sudah berapa orang itu? Sudah 3 orang. Cheryl betul, Phoenix betul. Ya itulah 5 orang ya. Jerry. Terus Annabel. Terus Jason. Oke. Cheryl dan Phoenix. Oke. Next, kita masih punya waktu 2 menit. Baru habis Zoom, masuk lagi sebentar. Nomor 3. Sebuah dadu dan sebuah uang logam dilempar 1 kali. Nah, 1 kali jadi lempar ini. Bersama-sama. Terus banyak titik sampelnya adalah berapa? Iya, 1 menit. Langsung saja karena ini zoomnya sisa berapa ya? Langsung saja bagi yang bisa menjawab. 5 orang tercepat. Saya ketik dulu. Tunggu, saya ketik dulu. Oke. Ya, langsung dibahas karena timingnya itu 1.36 di Zoom. 1 dadu ada 6 ya. 1 dadu itu ada 6 dikali uang logam itu ada 2 angka dan gambar, berarti 6 kali 2 12. Selesai. Saya ulang, 1 dadu itu ada 6 ini ya. 1 2 3 4 5 6 ini dadu. Oke, saya tulis baik kembali di sini. Dadu. Ada 6. Terus uang logam itu ada 2. Uang logam ada 2. Nah, jadi kalikan saja, dipasangkan 6 kali 2. 6 kan dadu. Uang logam itu 2. Jadi 6 kali 2, 12. Selesai. Kita lihat siapa yang paling cepat. Annabel, William, Jerry, Justin, sama Cheryl. Oke. Saya ulang. Annabel. Terus William. Lalu Jerry. Lalu Justin, lalu terakhir Cheryl. Oke. Nah, waktunya kurang dari 1 menit. Saya rasa kita keluar saja, atau biarkan habis dulu. Biarkan habis waktunya. Pak. Ya, kenapa? Joanna ndak alpa, Pak. Di Mamasa mati lampu.